Hah? Udah mulai? Selamat pagi bagi guru saya yang saya hormati dan serta teman-teman saya yang saya cintai dan saya sayangi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum itu, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan karena berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini di kelas ini dengan keadaan yang sehat. Pada kesempatan kali ini, saya mau membahas atau membagikan hal yang sangat penting bagi kita yaitu penguasaan diri. Teman-teman, berdasarkan ajaran Konghucu, penguasaan diri ini erat hubungannya dengan konsep Shushen atau membina diri dan Keci atau mengendalikan diri. Jadi teman-teman, menguasai diri itu bukan berarti kita sedang mengekang kebebasan kita, melainkan kita ini mengontrol emosi dan ketindakan kita supaya kita ini berjalan di atas jalan yang kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam Konghucu itu, penguasaan diri dipercaya sebagai pancaran dari watak sejati yang mulia, yaitu benih kebaikan yang sudah Tuhan titipkan di dalam diri kita masing-masing sejak lahir. Jadi sama seperti konsep yang kita mungkin sering dengar, kalau kita mampu menguasai diri kita dengan benar, maka kita ini spiritual dan keimaman kita dan kedewasaan ini dapat bertumbuh dan berkembang dengan cara yang benar. Teman-teman, ada 3 bidang yang kita perlu kita jaga. Yang pertama, pikiran kita. Menjaga pikiran kita tetap positif, jangan banyak pikiran yang negatif, lurus dan bebas dari prasangka buruk kepada orang lain. Yang kedua, perkataan. Pasti di sini kalian ada yang suka ngomong-ngomong, misalnya gosip, atau ya pokoknya menyebarkan, kadang ada yang nggak jujur dan lain-lain. Itu harus kita kurangi karena itu sangat bisa menyakiti teman kita ataupun guru kita. Yang ketiga itu keinginan daging atau kita bisa sebut juga sebagai hawa nafsu, yaitu mengendalikan ego kita, rasa malas dan sifat serakah kita. Kalau kita bisa menguasai diri, berkah yang kita dapat ini sangat luar biasa. Nah, kita ini bisa dapat terciptanya keharmonisan, kita dapat kedamaian, kita dapat dicintai dan disayangi oleh teman kita, guru kita, dan keharmonisan di dalam keluarga kita. Sekarang saya mau bahas tentang Nabi Kongzi ini. Jadi pasti ada kalian yang nggak tahu Nabi Kongzi ini. Pasti ada kalian tahu salah satu pahlawan Indonesia kita ini yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, si Nabi Kongzi ini sama seperti dia. Dia dijuluki sebagai guru agung sepanjang masa. Nabi Kongzi ini pernah memberikan rumus sederhana tentang bagaimana menjaga diri ini dalam kehidupan sehari-hari. Beliau bersabda, bila tidak sesuai dengan kesusilaan atau kebenaran, kita gak usah ikut campur, jangan dilihat, jangan didengar, jangan dikatakan, dan jangan dilakukan. Kita juga bisa contohin tokoh teladan ini, yaitu Yan Hui, seorang murid yang sangat hebat karena dia ini sangat sabar dalam menghadapi sesuatu. Dia ini menahan untuk tidak menumpahkan kemarahannya atau mengeluarkan emosinya kepada orang yang salah dan tidak pernah ulangi kesalahan yang sama. Jadi kesimpulan ini, penguasaan diri adalah kunci utama bagi kita untuk semua kita